Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam kepada semua penonton video kali ini. Perkenalkan, nama saya Afsan Gilbert dengan NIM 21109111038 dari program studi kedokteran program sarjana PSKPS, Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan FKIK Universitas Lembang Mangkurat. Sini saya akan menjelaskan terkait anatomi jantung, pembuluh darah, dan juga ada bagian respirasi manusia. Sebelum kita mulai, di sini ada gambar. Jadi kita akan lebih fokus ke baik klarifikasi. Di sini saya juga masih sama-sama belajar. Di sini kita sama-sama dari ilmu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan ada cara pembacaan kata yang kurang pas. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Dan mungkin kita akan lanjut mulai untuk video ini. Oke, jadi seperti yang kita lihat bisa dilihat pada gambar di sini ada gambar anatomi dari sebuah jantung atau dalam bahasa anatomi bisa kita lihat bisa dilihat itu ada gambarnya dari kayak core atau heart itu dimana nanti kayak akan terjadi gerakan dari kayak perubahan pembuluh darah dan juga aliran-aliran lainnya juga kayak akan bergerak untuk dalam proses secara general pertukaran darah. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini mulai dari pembuluh darah dari jantung. Kalau misalnya kita lihat di sini ada salah satu yang paling general atau misalnya biasa kita kenal dengan namanya aorta. Jadi di sini kalau dalam artinya namanya arcus aorta. Lalu di sini juga namanya kayak ligamen arteriosum. Lalu juga di sini ada vena cava yang paling sering kita dengar juga kalau misalnya kalian sudah pernah yang namanya kayak dari vena cava superior. Lalu di sini ada auricula dextra. Terus kayak dari sini juga ada namanya conus arterius, terus juga ada dari atrium dextra ini kita tahu kalau jantung dibagi jadi empat ya, ada namanya sinistra sama sebenarnya bukan sinistra, ada bilik-biliknya. Jadi kayak sebagian di sini ada bilik bagian atrium sama eh, oh ya, eh, mungkin sebelum masuk ke bagian itu, kalau kita harus tahu kalau jantung tuh dibagi jadi tiga, dindingnya dibagi tiga. Jadi kayak ada tiga lapisan dinding dari endokardium, miokardium, sama epikardium. Di mana kalau epikardium bisa ada lamina parietalis, lamina visceral pericardi. Nah, sini apex cordis atau bagian ujung jantung, misalnya di bagian bawah jantung. Dan ada kayak lapisan-lapisan yang mulai dari pericardium serosum, pericardium serosum lamina visceralis, lapisan-lapisannya. Lalu nih langsung ke pembuluh darahnya. Jadi kayak tadi ada dari arcus aorta ada tiga cabangnya. Jadi kayak dari truncus brachiocephalicus. Ini untuk posisi letak pada tubuh manusia di sini bisa lihat di sini juga. Ini tadi yang ujung dia. Ini berarti ini dari apex cordis atau puncak dari jantung. Terus kayak ini ada arteri carotid communis sinistra, terus ada arteri subclavian sinistra. Sini ada arteri pulmonar sinistra, terus kayak truncus pulmonalnya, terus kayak ada yang bagian-bagian lainnya. Ini tampak dari depan. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini adalah heart atau jantung dari bagian tempat belakang atau dari dorsalnya. Jadi bisa lihat lebih jelas banyak banget kayak cabang-cabang atau eh, keluar dari jantungnya cabang gitu. Ini ada kayak vena cava inferior. Kalau misalnya di bagian tengah sini kan vena cava superior. Jadi kayak ini lurus ke bawah itu dari vena cava inferiornya. Lalu kayak kalau misalnya kita lihat di sini ada kayak dari tampak depan kan tadi kayak gini ya. Ada seksinya kayak bagian belakangnya. Jadi kayak arcus aorta itu kayak manggung ke bawah nanti. Dimana kan ada banyak cabang-cabang kecil juga. Jadi ini bagian pars descendens dari aorta itu sendiri. Jadi aorta descendens biasanya disebutnya. Ini sih tadi sama kayak tadi. Di sini bagian yang warna biru tadi kan dari vena cava superior. Ini ada cabang-cabang lainnya. Ada vena zygos, terus kayak vena brachiosinistra, ada
vena vertebralis dan juga vena-vena bagian cabang-cabang lainnya bisa dilihat sini seperti atas. Nah, kalau dari lihat di sini kita lihat secara jelas, atrium tuh yang punya kantung yang atrium memiliki kantung yang berakhir buntu yang disebut auricula. Jadi kalau misalnya di atrium tuh di bilik-biliknya dinamanya atrium, atrium tuh punya kantung yang berakhir buntu disebutnya auricula. Bisa dilihat juga di sini ada juga namanya auricula sinistra buntu dia nggak ada cabang lain, nggak ada jalan keluar gitu loh. Jadi kayak cuma satu arah. Mhm. Atau misalnya ada lubang lainnya yang untuk mengeluarkan dari aliran darahnya itu sendiri untuk yang dipompa dari jantung kan. Terus kayaknya ada bagian lainnya nih karena kakaknya udah terlintas. Apex cordis seperti ini makanya ini bagian depan ini bagian belakangnya. Kalau misalnya kita lihat ini itu adalah bagian miokardium atau bagian otot-otot dari jantung itu sendiri. Kita tahu kalau misalnya jantung itu akan memompa darah dari masing-masing bagiannya. Sebenarnya ada bagian otot itu yang nanti digunakan untuk kayak membantu proses dari dari darah itu sendiri. Kalau cara jelas cara geraknya gimana, ritmenya gimana, itu bisa nanti dibagi kelistrikan jantung itu sendiri. Nah, kalau misalnya ada satu bagian kelistrikan itu nanti kayak akan membantu untuk mengatur dari gerakan otot pada jantung itu sendiri. Gimana bisa lebih bahas lebih dalam di fisiologi. Nah, kalian bisa lihat nih, kalau misalnya di bagian aorta, terus kayak di sini ada bagian dari ventriculus cordis dexter, lalu kayak dari sulcusnya, gambar-gambar lainnya. Terus kayak ini miokardium yang dari gambar view dari bawahnya, dari sorry bukan dari bawah, dari apex jantungnya. Yang tadi informasi bagian dari bagian sini, ujung tombol ya. Ini view dari situ. Kayak ini dari bagian lain yang bisa dilihat juga. Dari ini dari dorso inferior view. Terus ini untuk dari katupnya kayak tadi aku bahas kalau misalnya jantungnya ada banyak salurannya. Nah, ini punya katup nama itu bahasa Latinnya valva. Nah, kalau misalnya katup ini kan lubang katup. Nanti dia ada kayak valva tuh kayak nutupnya gitu jadi kayak ada pipe piper or like way to keep it close. Nah, masing-masing tuh ada yang ini kayak anulus. Ini ada kayak dibagi dua, dua kali ada dua katup, ada katup jantungnya gimana kayak ini tuh penting kayak untuk apa mengarahkan aliran darah gitu loh jadi kayak supaya only make it only steer it as like one way of the bloodstream jadi kayak dia tetap cuma satu arah aliran darah aja keluar dari suatu bilik jangan sampai dia kayak getting back to the area before. Terus kayak kalau misalnya paling umum tuh biasa ada dua gitu loh. Ada bagian katup atrioventricularis sama katup semilunaris. Kalau katup atrioventricularis, katup atau misalnya bagian valva atrioventricularis itu misalnya kayak di bagian ada kuspis-kuspisnya. Kuspis itu bikin kayak yang entarnya yang bulut-bulut ini. Jadi sisanya satu katup atau valva. Ini bagian kuspisnya. Kayak katup kecil-kecilan gitu. Bisa dilihat juga di sini. Ini ada valva aortoria atau katup aorta. Ini dia ada ke kiri dan ke kanan aorta sama valva pulmonal. Nice. Nih, bagian sini. Lalu sama katup semilunaris. Ini semilunaris. Semilunar kan. Masing-masing tuh kayak ada jenis nama katupnya. Jadi bagian atas nih kalau kita lihat. Ini valva trunki pulmonalis. Ada ada valvulanya tapi kayak spesies sendiri masing-masing. Terus ini valva atrioventricularis sinistra, valva atrioventricularis dextra, sama valva aorta yang besar. Nah, jantung kalau kita tadi kan udah jelasin ya, kalau jantung tuh bagian struktur jantung tuh akan dibagi jadi dua, ada namanya kiri sama kanan. Itu bisa dipisahkan sama namanya septum. Septum interatrial ini nanti kayak ada septum anteratrial, sedangkan kalau misalnya ventrikel kanan tuh ada namanya ventrikel kanan sama ventrikel kiri ada namanya septum interventrikal. Kalau interatrial tuh yang di antara atrial kan kalau misalnya ruang atau bidang di jantung tuh ada empat. Atrium kanan,
atrium kiri, ventral kanan sama ventral kiri. Nah, tadi sekat-sekat satu itu kayak nutut di bagian kanan kirinya dari at- dari atrium sama dari ventrikalnya itu sendiri bisa dilihat lebih lanjut juga di gambar ini. Ini kayak dari vena cava superior, terus kayak ada bagian lainnya, terus ini ada pasti dari katopnya juga. Jadi kayak ini gambarnya lumayan jelas. Untuk nih, di fokus di bagian aortanya tadi. Ini dari tampak depannya. Jadi kayak itu gambar lebih jelas ya. Ini kayak masuk dari sini, kayak keluar. Ini untuk bagian dalamnya atau bagian internal space part dari jantung. Nah, di sini bisa lihat lebih jelas gitu loh. Oh, ntar bagian ini kayak tampak dari lubangnya. Kalau misalnya what do you see as a bloodstream? Jadi kayak sini ada bagian empapilas anteriornya, lalu kayak ada bagian-bagian di tampak sampingnya. Ini di bagian atrium kiri sama left atrium kiri sama terus kayak ada bagian atrium cordis ini tuh sama ventricle kiri sama kayak ventricles sinister atau ini bagian dari tampak lateral. Ini kayak dari atrium kanan, atrium cordis dextrum dari neonatus. Ini pada bayi. Ini ventral V juga. Ini juga dari ventral V ini juga. Bagian sini ini ada gambar dari jantung juga, jadi bisa saya lihat gitu. Masing-masing ya serve its purpose gitu. Ini kayak dari Tora. Ini internal space heart ini dari Dexter. Kan space kiri sini bagian Dexter ya. Ini dari left and right ventricle. Bisa lihat dari kayak pembuluh darahnya masuk dari sini nanti akan diproses lalu kayak dari sini nanti ada cabang gitu ke dalam lalu buang keluar dan biru. Oke, ini dari untuk kiri sama untuk kanan juga dari superior view. Ya, kira-kira seperti itu untuk kayak bentuk sama struktur dari pembuluh darah. Jadi kayak bisa dilihat raba-raba, tapi kayak dibayangkan aja kira-kira gimana. Ini mungkin bisa dilihat juga dari ini dari sebuah jadi bisa lumayan jelas lah untuk sebagai bantuan atau arahan untuk melihat. Terus kalau misalnya kita lihat cabang, ini ada berada. Nih, ini untuk dari arteria-arterianya. Kalau misalnya kita lihat bedanya, eh, bedanya tadi kan aku ada bahas ada bedanya puspis sama semilunar. Apa kalau misalnya puspis tuh tipe katup ada jantung katup katup nah katup tadi maksud aku. Nah ini tuh namanya katup. Nah katup tuh ada yang tipe puspis. Kalau misalnya tiga ini puspis. Kalau misalnya dua semilunar. Kalau nggak salah. Tapi wait sorry wrong. Kalau misalnya kuspis itu ada dua nama katup dari atria ventricularis dextra sama valva interhospitalis. Lalu kayak kalau misalnya dari ventricularis itu namanya valva mitralis. Itu beda-beda bagian gitu sama kayak kalau kamu tahu tuh bunyi jantung yang pertama tuh artinya ada sistole timbul karena kontraksi ventrikel kiri sama penutupan katup atria ventricularis. Kalau bunyi jantung kedua tuh menandakan permohonan diastol. Penutupan katup semilunaris jadi kayak nutup lup, 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 lup. Itu. Nah, kita lanjut ke arteri-arteri yang memperdarahi dari darah itu sendiri. Ini ada alkus aorta, perikardium, dan lain-lain. Nah, arteri, arteri ini dari arteri dulu kali ya. Arteri koronaria, nih, coronary arteries. Arteri koroner itu dibagi dua. Ada namanya arteri koronaria dextra sama arteri koronaria sinistra. Di mana kalau misalnya dalam keadaan normal, arteri koronaria sinistra itu nanti akan memperdarahi dari atrium sinistrum atau kayak atrium atrium sinistrum, ventriculus sinister sama 2/3 bagian depan dari septum interventricularis. Septum ventricularis itu bagian kayak ada ventricle kiri, kanan septumnya. Jadi kayak di bagian 2/3 bagian depan dari
septum interventricularis dan juga sebagian dinding anterior dari ventricular dexter. Kalau misalnya arteri coronarium dextra itu memperdaya bagian bawah dari ventriculus sinisternya, lalu kayak dari atrium dexter dan juga dari ventriculus dexter dan sebagian besar dari sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung itu sistem listrik yang tadi yang aku jelasin di awal. Oke, kalau misalnya kalian dari cabang-cabangan tuh kayak misalnya dari koroni bisa dilihat ya dari arteri koronaria ada tuh ada kayak cabang-cabangnya gitu. R atrialis, marginal dexter, atrial ini masing-masing dari cabang-cabang dari dexter sama sinistra kayak split into two. Bisa lihat dari gambarnya aja in general. I think that's all. Kalau misalnya itu jantung. Paling kayak kalau misalnya sistem vena jantung tuh ya di bagian sistem mana vena. Oh, ya ini dari vena dari kardium. Kalau misalnya vena in general tuh kayak misalnya dari vena ada namanya vena cardiaca magna, lalu vena cardiaca media, vena cardiaca parval sama vena obliqua atris sinistri. Oke, nanti dari namanya sistem sinus coronarius tadi aku sebutin sama dari kayak sistem transmural sama sistem endomural. Itu masing-masing kayak ada persarafannya masing-masing. Oh, untuk persarafan pada jantung itu ada persarafan otonom atau bagian plexus cardiacus sama persarafan sensori. Itu kalau saraf otonom atau plexus cardiacus itu ada nervus vagus, parasimpatis, sama simpatis dari ganglia cervicalis superior medius cervicotorum. Itu dari T1 sampai T4. Kalau persaraf sensorik dari nervus phrenikus. Hmm, that's all. Jadi itu kira-kira untuk jantung. eh, misalnya tadi salah, mohon maaf. Kalau misalnya kurang jelas juga mohon maaf. Saya bisa dikit ini coba tahu. Oke. Sistem respiratory. Di sini ada gambar respiratory secara general nggak ya? It would be great if you guys can see the general view of respiratory system, but I don't think we have it here. Nope, nope, nope. Okay, let's just get into it. So we see here, this is like the respiratory systems, and no, this is not this is the respiratory systems. This is what we call laring. Ini ada laring, trachea, sama bronki, sama bronchiolus. Bronchiolus nggak ada, sorry. Jadi bronki sama dari bronkus trachea. Nah, ini bisa lihat ABC dispari here. Kalau bisa lihat bagian tubuh di sini, ini bagian trachea sama bronkinya. Lalu kayak laring di bagian sini. Ini struktur lebih jelas ya. Ini kayak struktur di trachea. Oh, here is the heart. Ini dari apa bagian toraknya. Ini bisa lihat ada bronki. Ini tampak view yang dari kayak itu dari ini lobus-lobus dari paru. Let's just start from here. Okay. Kalau kita lihat dari sini bagian jantung, kita bisa lihat ada namanya segmen-segmen dari paru. Jadi paru tuh ada paru kanan ada dua bagian. Forgot what is the name. Like ada lobus, sorry, ada lobus. Nah, ini bagian dexter atau bagian kanan, jadi ada tiga lobus. Bagian kiri ada dua nih. Lihat garis pembatasnya di sebelah sini. Ada visura. Kalau di bagian kiri namanya visura oblik. Visura kanan ada visura oblik sama visura horizontal pulmonar. Jadi kayak di paru-paru ada namanya lobus superior, lobus medius atau medius pulmonar dexter sama lobus inferior. Jadi itu di bagian kanan, di bagian kiri ada lobus superior, fasciculus crestalis sama lobus inferior. Jadi kayak dibagi dua gitu. Bagian bawah namanya margo. Ini margo atau kayak the flat surface down here called margo inferior, and then this one that's facing inside. Jadi kalau misalnya kita lihat, bayangin paru tuh dari bagian si anatomis yang kemarin, si anatomis, dan yang bagian inside tuh namanya,
interior, jadi kayak bagian dalamnya. Terus kayak ini apex pulmonal, kayak the highest point of your paru-paru lungs. Ini jadi kayak tadi kan ada lobus-lobus ini. Lobus-lobus itu masing-masing punya segmen. Jadi kayak ini bagian kanan ada segmen dari apikal, posterior, anterior. Jadi kayak can see here it is very clear that how it's segmented here. Like how each di bagian ini lobus superior ada tiga segmen, lobus medius ada dua segmen, sama lobus inferior ada four segmen. Here is its segment, and yes, in a case dalam sebuah kasus kalau misalnya ada kelainan atau misalnya gagal fungsi bisa lakukan operasi lobectomy. No, if I'm not mistaken, it's called lobectomy, but like I'm sorry if I'm wrong, but like they cut it like dia mereka memotong bagian salah satu bagian dari parunya untuk yang tidak berfungsi, tapi masih kayak it will still work karena mereka ada ketika bisa-bisa kan lembus-lembusnya. That is the great thing about lungs itself. Ya. Ini ada kayak dari bagian bronchus, what is this? Oh, here's the inside of it. And see which, let's go back to here. Ini adalah bagian dari bronkopulmonalnya atau kayak perdarahan persarapan di bagian lungs itself. Di sini ada kayak yang warna merah-merah sini namanya arteri pulmonalis dextra. Ini right one. Jadi kayak gambarnya kalau misalnya mau cari mana dextra mana sinister ada aja bagian sekat bagian lobus-lobusnya. Jadi kayak ini ada sekat ada satu dua. Exactly this is right and this is like cuma kayak segaris ini left. Jadi bagian dextra ada namanya pulmonalis dextra yang warna merah, warna biru adalah dari vena pulmonalis dextra. Karena dia ada banyak warna birunya jadi kayak VV, I forget what is called in Indonesia, tapi kayak VV. Ada, yep. Anyway, kalau misalnya di bagian kiri ada namanya vena pulmonalis sinistra. Vena pulmonalis sinistra ini inferior. Terus ini vena pulmonalis sinistra superior. Karena kan ini posisinya atas bawah ya. Jadi kayak lebih gampang untuk diidentifikasi. Sama ini ada arteri pulmonalis sinistra. Karena cuma satu, jadi nggak perlu ada inferior sama superiornya. Tapi kalau ini kayak pulmonalis gitu loh. Karena banyak arteri. Eh, forgot, sorry. eh yep. Terus kayak ini namanya bronk. Ini yang if you are wondering what is this, apa ini yang warna coklat itu namanya bronchus principalis dexter. Same case with here, ini bronchus principalis minister. And if you were wondering, kalau misalnya ada infeksi bakteri, bisa kayak mau Mycobacterium tuberculosis, itu biasanya paling sering mulainya dari bagian apex, bagian atas, regio 1, both, like either. Jadi kalau misalnya same case with like infections or like kalau misalnya ada pneumonia itu bisa terjadi pada bagian lobus paru sehingga jadi kayak disebut pneumonia lobaris. Kalau misalnya cuman kayak in certain lobus of the lungs makanya lumayan better. Oh sama bagian tadi ada namanya basis gitu sama kayak ini yang ada tonjolan namanya visura. Ini cisura karena kayak dia lebih lebar. Something like that. Yep. Hmm, let's get back to the vessels, like how it works itself. Hmm. Untuk vaskularisasi dan juga persarapan bisa dilihat di sini ya. Kalau misalnya paru itu biasa dibagi ada namanya fasa pulmonal untuk sirkulasi paru yang kasih kayak oksigen, juga kayak jamin ketersediaan oksigen di seluruh tubuh lah pokoknya. Itu namanya dari fasa pulmonal. Lalu ada juga namanya fasa bronkial. Fase bronkial itu pembuluh darah yang mendarahi paru. Jadi kayak ada fase pulmonal sama fase bronkial. Fase pulmonal isinya itu arteriosus pulmonalis. Jadi kayak AA pulmonalis, di mana dia bawa darah miskin oksigen ke jantung menuju paru, ke jantung menuju paru, dari jantung menuju paru, sorry. Terus ada kayak satu lagi dari venosus atau VV pulmonalis, darah balik yang kayak oksigen dari paru menuju jantung. Oke. Terus satu lagi, tadi kan fasa pulmonal ya. Satu lagi ada fasa
bronchial itu dia bawa arteri pemasuk dari kayak RR bronchialis sama aliran venanya ada banyak, ada VV bronchialis menuju nanti V azygos. Azygos tadi udah dibahas di bagian jantung, ya V hemiazygos untuk lebih verifier kayak VV bronchialis sama VV pulmonalis. That is how the vaskularisasi dari lungs itself. I think there is some words that might be confusing itself karena di sini lumayan high. Di sini nggak ada gambar. Piece of the whole. Ini bagian terakhir. Bentar. Sebelum kita masuk bagian, kita lihat bagian ini sebagian, ini bagian chest. Kalau misalnya tadi kan ada belum bahas di bagian pleura ya. Jadi namanya efusi pleura, misalnya kayak kalau misalnya ada peningkat cairan pada rongga pleura gitu. Jadi kayak pleura ini nanti kayak paru-paru tuh dibungkus sama namanya pleura. I use this. Ini paru-paru kan. Paru tuh nanti ada kayak pembungkusnya gitu loh. Pembungkus itu namanya pleura. Di mana pleura ini nanti ada namanya pleura facialis sama pleura parietalis. Di mana antara kedua kedua pleura ini nanti ada namanya cavum pleura. Di mana memungkinkan untuk pulmo tuh bisa bergerak secara ada waktu tertentu bebas gitu kalau misalnya aspirasi. Jadi kayak it give you space. Ada sedikit cairan serus yang membuat kayak permukaan parietalis sama viscera facialis itu jadi licin supaya nggak jadi gesekan. Nah, kalau misalnya ada efusi pleura, berarti cairannya di rongga pleura itu makin banyak. Gara-gara ada radang dari paru atau cairan yang masuk ke dalam pleura karena gagal jantung ataupun adanya tumor paru atau tumor pleura itu sendiri. Nah, mungkin secara umum, that's how heart, sorry, lungs work. Tapi ini kayak ada informasi lebih gitu kalau misalnya kayak gimana cara kerjanya dari organ sebelum dari lungs itself. Karena respiratory system itu bukan cuma dari lungs, tapi dari kayak atau it starts from our nose or like our mouth. Either way is working well. Tadi bagian esophagus ya belum ada. Bagian esophagus. Ya, ini bagian mana esophagus? Iya. Sorry, ini esophagus yang supply arteri dari ventral view sama dari venanya. Nah, esophagus tuh seluruh tempat makan. Misalnya kayak dari pars visceralis, pars thoracica, sama pars abdominalis. Dan esophagus tuh tadi pars cervicalis, thoracalis, sama abdominalis. Dan di tempat esophagus tuh ada namanya benda penyempitan benda asing yang kalau misalnya kayak tulang ikan bisa terjebak di situ dapat. Ada sphincter juga kayak misalnya untuk kayak menutup untuk mencegah adanya kemasukan makanan, jadi sphincter esophagus bagian sama bagian bawah. Misalnya di sini lebih jelas lagi, di sini ada kayak perdarahan perdarahan dari esophagus. I think like I miss one thing. Tadi dari bawah. Terus ada oh let's go back to how tenggorokan bagian trakea sama trompus. Tinggal kita skip that part. Oke. Nah, fokus ke bagian lain. Nih, ini namanya bagian dari trakea. Ada timus nggak ya? Nggak ada timus. Ini namanya trakea di mana kalau pernapasan tadi aku lupa bahas, tapi sistem pernapasan dibagi pernapasan terbagi, ada namanya sistem pelaras. Atas tuh rongga hidung dan faring. Terus kalau pernapasan bawah, faring, trakea, pulmo, lungs itself. Terus kalau misalnya bagian atas tuh ada kayaknya dari pertama kita masuk dari vestibulum nasi atau tempat di mana rambut-rambut berada kayak nose hair. Terus dari ke bagian rongganya, bagian dalamnya, bagian harus salah tuh bagian dalam ada cavitas nasi, lalu ada kayak sinus parasinalis, terus kayak di faring nanti ada pars nasalis pharyngeus, pars of oralis pharyngeus, pars laryngeal pharyngeus, lalu kayak di bagian ada namanya trakea gitu. Lah sorry, dari faring laring trakea baru dia ada pulmonya sendiri, pulmo dexter sama pulmo sinistra, ada bronchi principalis juga. And this is the bronchi principalis ini tadi aku ngomongin. Ini trakea kan. Ini dibagi juga beberapa segmen. Jadi ada right main bronchus,
right main bronchus sama left main bronchus. It's here. Ini nama-namanya itu nama-nama nama-nama semacam ini loh. Satu, dua, tiga. Ini left, ini right. Jadi kayak satu organ sini sama talis hospitalis B1, B2, B3, B4, B4 until B10 here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Same here as well. Ini nama-nama biasanya ini jadi kayak ada ada sekat-sekat itu namanya ligamen gitu loh yang menyekati gitu. And this one is called ini ototnya gitu ada namanya maaf ada namanya otot muskulotrachealis terus kayak ini pembagian dari bronchus principalis dexter ya ada kayak ini btw ini view depan kalian bisa lihat tulangnya nih tampak depan tuh kayak gini tapi kalau dari belakang atau dari dorsalnya dia bentuk kayak ada lubang gitu loh jadi bukan kayak strukturnya padat tapi kayak ada lubangnya juga ini dari dorsal ini dari proyeksi dari depan dari anterior. Ini cross section aja sih, cuman kayak bentuk lubangnya dari trakeanya itu sendiri gimana. Sini dari tracheoepithelium, epithelium, tunica mucosa pada hmm. I think mungkin secara general itu aja sih. Maksudnya kayak what you see here mostly is just like how we introduce itself. Jadi kalau misalnya ada mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dalam penyampaian, kalau misalnya ada yang kurang jelas juga salah mohon maaf, kalau misalnya ada salah kata dalam penyampaian juga, kalau misalnya ada informasi yang saya sampaikan kurang pas atau kurang sesuai pada informasi yang benar, mohon maaf juga. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya salah kata. Dan untuk vitamin ini general, tadi ada jantung sama paru-paru, keduanya sangat-sangat penting untuk organ tubuh manusia. Mohon maaf kalau ada salah kata. Eh, Sekian dan saya terima kasih.